Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Aurelia dari kelompok 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, pengertian HAM dalam Pancasila. Jadi HAM itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Setiap orang harus melindungi, menjaga, dan menghormati hak semua orang. HAM telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 39 pada tahun 1999 dan dijelaskan juga bahwa HAM adalah seperangkat hak mereka sudah wajib melekat pada setiap orang yang mana wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang. Hak-hak tersebut adalah hak hidup aman, kenyamanan, bebas dari diperbudak dan disiksa. Apabila seseorang tidak memberi hak semestinya terhadap seseorang, maka dia akan mendapatkan hukuman pidana, penjara sementara atau paling berat yaitu seumur hidup. Menurut KBBI, HAM merupakan memiliki hak untuk dilindungi secara internasional PBB seperti berhak hidup dan bebas berpendapat, merdeka dan bebas memiliki. Jadi ada beberapa macam-macam HAM. Yang pertama itu personal rights atau hak asasi pribadi. Jadi semua orang itu bebas berpendapat, beragama, beribadah sesuai dengan kepercayaan dan berorganisasi atau berserikat. Yang kedua, property rights, hak asasi ekonomi, yaitu bebas memiliki sesuatu, menjual dan membeli sesuatu, barang atau jasa, dan memiliki pekerjaan. Yang ketiga, rights of legal equality, hak asasi persamaan hukuman dan pemerintahan. Jadi ini berhubungan dengan hak untuk diayomi sama seperti keadilan hukum. Semua akan dipandang sama oleh mata hukum. Terus yang keempat itu political rights, hak asasi politik. Jadi HAM itu memberi kita kebebasan berpolitik dan punya hak yang sama, dapat bergabung pada pemerintahan, membuat partai politik dan pemilihan umum, dan mengajukan kritik dan saran. Dan yang kelima ada social cultural rights atau hak asasi sosial dan budaya. Jadi setiap orang atau setiap individu itu dibebaskan untuk memilih pendidikan seperti apa yang diinginkan, dan pemberian hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengembangkan kebudayaan. Yang keenam, procedural right atau hak asasi perlakuan dan perlindungan hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan tentang cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah dan juga setiap orang berhak mendapatkan perlakuan adil serta pembelaan hukum. Fungsi HAM. Yang pertama, HAM itu berfungsi supaya setiap orang dapat merasa aman dan terjaga hak-haknya sebagai manusia yang bebas dan merdeka. Maka dari itu, untuk mempertahankan nilai-nilai hak asasi manusia, terbentuklah berbagai lembaga yang menjaga dan mempertahankan stabilitas HAM. Di Indonesia terdapat salah satu lembaga yang mengurus penegakan HAM, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM.
Jadi saya akan menjelaskan fungsi Komnas HAM sendiri sebagai berikut. Yang pertama itu merumuskan, penetapan, melaksanakan kebijakan di bidang hukum dan HAM. Yang kedua, mengawasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Yang ketiga, mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab HAM. Yang keempat, melaksanakan bimbingan teknisi dan supervise pelaksanaan urusan Kemenhuman. Yang kelima, melaksanakan kegiatan teknis tingkat nasional. Yang keenam, melaksanakan kegiatan yang teknisinya dari pusat hingga daerah. Peran Pancasila dalam HAM. Jadi peran Pancasila dalam HAM ada dua konsep yang saling terkait dan saling mendukung dalam pembentukan nilai-nilai dasar yang melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama itu Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia yang juga berperan sebagai dasar negara. Sementara HAM adalah seperangkat hak yang dimiliki oleh setiap individu yang harus dihormati, diakui, dan dilindungi. Pancasila memiliki peran penting dalam jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Karena yang pertama itu ada mengakui eksistensi dan martabat manusia. Pancasila mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, tidak peduli suku, agama, ras, atau gender. Jadi prinsip ini memberikan dasar untuk menjamin hak asasi manusia sebagai semua warga negara Indonesia tanpa diskriminasi. Yang kedua, menjamin keadilan sosial. Pancasila menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini berperan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia seperti hak atas pekerjaan layak, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, memastikan keberagaman dan toleransi. Pancasila menghargai keberagaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu mendorong sikap inklusif, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap individu, terlepas dari perbedaan mereka. Yang keempat, menegaskan perlindungan hukum. Pancasila mencerminkan prinsip kedaulatan hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perlindungan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia melalui undang-undang dan institusi peradilan yang adil. Dengan demikian, Pancasila memainkan peran yang penting dalam pembentukan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai panduan moral untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak asasi manusia dan setiap individu dalam kerangka negara yang berdaulat hukum. Jadi yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah HAM adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia dan wajib dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta masyarakat. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan mencakup hak hidup, kebebasan, keamanan, serta perlindungan dari
perlakuan sewenang-wenang. 6 jenis HAM yang tidak bisa dicabut meliputi hak pribadi, hak milik, hak kesetaraan, hak hukum, hak politik, dan hak sosial budaya dan hak prosedural. Terima kasih.